Seorang santri menyeberang jalan tol meninggal tertabrak mobil jadi perhatian publik, terutama menyoroti soal apakah sopir mobil bisa dipidana. Apalagi Direktur PT BTB atau Bakauheni Terbanggi Besar Tol Iwayan Mandia menyebut bahwa jalan tol dirancang khusus untuk kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi dan bukan untuk pejalan kaki. Kasus santri meninggal tertabrak mobil itu terjadi di jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung atau Terpeka di KM 122+800A, wilayah hukum Polres Lampung Tengah pada Senin 16 Februari 2026, sekitar pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Santri tersebut menyeberang bersama dua temannya untuk mencari kayu. Naas, satu santri bernama Zainal Arifin, 16 tahun, jatuh di badan jalan tol yang bersamaan dengan itu melintas minibus Toyota Avanza hingga menabraknya. Terkait insiden tersebut, berikut ini pendapat akademisi hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung atau UBL, Beni Karya Limantara menyatakan, dalam hukum pidana modern seseorang tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena timbulnya akibat berupa korban meninggal dunia. Prinsip dasarnya adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau Ginstraf zonder Schuld. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 474. Namun untuk dapat dikenakan pidana, harus dibuktikan adanya unsur kealpaan, yaitu pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang wajar serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki. Keberadaan anak yang menyeberang di jalan tol merupakan kondisi yang secara normatif tidak semestinya terjadi dan dapat menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian pengemudi. Lebih lanjut, dosen hukum pidana yang juga advokat ini menjelaskan bahwa dalam kasus kecelakaan yang terjadi karena kealpaan, pendekatan restoratif justice atau RJ dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat, seperti adanya itikat baik, kesepakatan para pihak, serta pemulihan terhadap korban atau keluarga korban. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapan RJ tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan dilakukan secara selektif, terutama apabila akibat yang ditimbulkan adalah meninggal dunia. Terus saksikan dan jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Post agar Sobat Bipos tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.